Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan untuk sesi praktikum dari materi Artificial Neural Network atau yang biasa kita singkat dengan ANN. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan dua dataset, yaitu diabeteslatih.csv dan diabetesuji.csv. Nah, pada pertemuan praktikum kali ini sedikit berbeda dengan praktikum-praktikum sebelumnya, di mana untuk mengambil data X-train, Y-train, X-test, dan Y-test itu diperoleh dari satu file. Nah, pada pertemuan kali ini kita mengambil X-train dan Y-train itu dari diabeteslatih.csv. Nah, untuk X-test dan Y-test kita ambil dari file diabetesuji.csv. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil memasukkan dataset ini ke dalam session storage-nya Google Colab, maka saya akan coba sembunyikan ini ya, biar saya lebih enak melihatnya. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita mengimport library yang akan kita gunakan. Ada library Pandas, ya, ini digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya untuk NumPy, library NumPy ini digunakan untuk mengelola data dalam bentuk numerical. Nah, jika sudah, kita run aja. Kemudian selanjutnya kita persiapkan data latih. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, data latih itu kita ambil dari diabeteslatih.csv. Ya, jadi kita bikin variabel baru namanya df, kemudian kita masukkan data set tersebut ke dalam variabel df. Nah, di sini saya mau coba jadikan ini komentar dulu. Kemudian kita mau melihat isi dari DF. Ya, kita run. Nah, saya mau mengambil pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, dan age ini sebagai fitur atau atribut. Ya. Kemudian saya mau menjadikan outcome ini sebagai label. Ya, berarti langkah yang pertama kita lakukan adalah saya buat variabel baru bernama Xtrain. Ya, saya masukkan semua isi dari variabel df ke dalam variabel Xtrain. Selanjutnya, saya sudah bilang tadi ya bahwa saya hanya mau mengambil pregnancy sampai si H ini. Ya, berarti kan sampai kolom ke-8 ya. Nah, selanjutnya saya mau mengambil data Y-train-nya itu dari df, variabel df, tapi untuk kolom outcome-nya aja. Ya, isi dari kolom outcome. Saya masukkan ke dalam variabel Y-train. Nah, ini kalau sudah kita run. Kemudian kita persiapkan data uji, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa X-test dan Y-test itu kita ambil dari file diabetesuji.csv. Ya, kita lakukan hal yang sama seperti yang ini. X-test kita hanya mengambil dari kolom pertama sampai kolom ke-8, dan selanjutnya Y-test kita ambil isi dari variabel df, ya kita ambil kolom outcome-nya aja, isi dari kolom outcome. Dan kemudian kita print X-test, nanti akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya, jika teman-teman perhatikan bahwa di sini ada 148 dengan 72. Kemudian ada 33,6 ke 0,627 ya. Maka kita baiknya melakukan normalisasi data karena data-data yang ini ya dia diukur pada skala yang berbeda ya, sangat jauh. Jadi lebih baik kita masukkan mereka ini ke dalam skala umumnya. Skala umumnya itu 0 sampai 1 ya. Berarti kita lakukan normalisasi, kita menggunakan fungsi dari min max scalar. Ya, untuk Xtrain kita lakukan normalisasi, kemudian juga Xtest kita lakukan normalisasi. Kemudian kita print si Xtrain. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa untuk fungsi min max scalar untuk melakukan normalisasi sudah berhasil diproses. Nah, seperti ini.
Jadi berkisar antara nilai 0 sampai dengan 1. Selanjutnya kita melakukan klasifikasi dengan neural network. Kita menggunakan fungsi MLP classifier. Jika kita mau melakukan klasifikasi dengan multi-layer perceptron, ya. Kemudian masukkan ke dalam variabel CLF, lakukan fungsi MLP classifier, di mana hidden layer-nya itu berjumlah 3, kemudian learning rate init-nya 0,1, dan max iter atau epoch-nya itu bernilai 100, ya. Kemudian yang di-feed-kan ke dalam variabel CLF itu adalah si X-trend dan Y-trend. Nah, ini sudah berhasil, dan selanjutnya kita lakukan predict, ya. Kita lakukan predict terhadap X-test. Dan selanjutnya kita melakukan validasi, ya, validasi, dan akan menghasilkan nilai 0,74 atau 74% bahwa model yang kita bangun ini sudah bernilai baik, ya, di atas nilai 60%. Baik, inilah merupakan contoh kasus dari MLP atau multilayer perceptron dari materi artificial neural network kita. Baik, pertemuan ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.